film keluaran tahun 2010 yang dibintangi aktor Jason Statham sebagai Beck dan Ray Winstone sebagai Ronald. Pemeran utama di sini ialah Finn, dan pemeran pendukung lainnya bernama Jeff. Film ini berkisah tentang seorang teknisi rumah yang mencuri sebuah amplop berisi instruksi untuk pekerjaan misterius yang menjanjikan uang yang dalam jumlah besar. Finn yang butuh banyak uang untuk operasi ayahnya mendapatkan peluang untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dia pun terlibat di tengah-tengah lingkaran mematikan para pejudi yang mempertaruhkan harta mereka. Yuk langsung saja simak ringkasan alur cerita dari film 13. Oh ya guys, sebelumnya jangan lupa di subscribe ya. Di pagi itu, Finn bersama kakak dan ibunya sedang membicarakan ayahnya yang sedang sakit dan memerlukan biaya yang besar untuk operasi. Singkat cerita, Finn mempunyai keahlian di bidang teknisi rumah dan memulai pekerjaan tersebut. Finn bekerja di dalam rumah William. Pagi itu, William mendapatkan surat dari korporat dan membicarakan dengan istrinya. Akan tetapi, ada seorang polisi yang memata-matai rumah William. Di sisi lain, Beck menemui dokter di tempat kakaknya yang dirawat. Jadi guys, Beck dan Ronald adalah kakak beradik. Ronald mempunyai penyakit kejiwaan yang diharuskan dirawat. Di waktu itu, Beck menjemput Ronald untuk pulang. Di waktu yang bersamaan, Jeff dijemput oleh bos yang tidak dikenal untuk membebaskan Jeff. Jeff adalah narapidana. Tiba-tiba, Jeff dimasukkan dalam sebuah peti. Keesokannya, Finn melanjutkan pekerjaan di rumah William. William didatangi rekannya untuk membicarakan surat dari korporat. Akan tetapi, Finn diam-diam menguping pembicaraan mereka. Selanjutnya, William menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya. Jadi guys, William ini adalah pecandu obat-obatan. Dan tak disangka, rupanya William overdosis dan meninggal dunia. Singkat cerita, polisi pun datang beserta ambulan dan Finn dimintai keterangan. Di saat Finn mau pulang, dia ingat surat yang pernah dibawa William dan dibicarakan oleh rekannya. Dengan jiwa keponya, dia menggeledah kamar William dan menemukan surat tersebut dan membawa pulang. Singkat cerita, Beck dan kakaknya menginap di sebuah hotel untuk merencanakan sesuatu. Di sisi lain, Finn rupanya sudah bersiap berangkat dengan arahan surat yang diambil dari rumah William. Akan tetapi, Finn berpamitan ada pekerjaan di luar kota. Di sisi lain, Jeff sampai di suatu tempat dan bertemu bos tersebut. Finn menginap di sebuah hotel dan mendapatkan telepon dari seseorang dan mendapatkan arahan untuk datang di sebuah tempat. Singkat cerita, Finn mengambil amplop dan melihat isi bernomor urut 13. Finn lalu berangkat dengan kereta api. Akan tetapi, tak disangka, Finn dibuntuti polisi di dalam kereta tersebut. Dan kepala detektif menanyakan masinis mengenai tujuan kota kereta tersebut. Sesampainya, Finn lalu pergi menggunakan taksi, dan polisi tersebut membuntutinya. Sesampainya, Finn menunggu jemputan dari seseorang. Setelah bertemu, Finn menunjukkan nomor urut tersebut ialah nomor urut 13. Lalu Finn pergi ke sebuah gubuk derita. Jadi guys, di dalam film ini, Finn, Beck, dan Ronald, dan Jeff di waktu bersamaan, mereka berangkat ke sebuah tempat di tengah hutan untuk menghadiri sebuah acara misterius. Kalau Jeff sendiri adalah korban penculikan dan dipaksa mengikuti arahan bos. Oleh karena itu, polisi sebenarnya sudah mengendus kasus ini tapi belum cukup bukti dan terus menyelidikinya. Setelah sampai di gubuk cerita, Finn dilucuti baju dan semua perlengkapannya agar sesuai standar peraturan. Kepala detektif rupanya berhasil menemukan taksi yang ditumpangi Finn dan memintai keterangan.
Dan akhirnya semua telah sampai di sebuah hall besar di tengah-tengah hutan. Finn bertemu seseorang bernama Joe. Joe rupanya bos dari William yang meninggal. Akan tetapi, Finn berbohong kalau dialah adalah pengganti William. Joe pun akhirnya percaya kalau Finn adalah pengganti William. Film 13 adalah film tentang perjudian, ialah roulette Rusia. Jadi guys, setiap peserta diberikan pistol dan diberikan peluru yang terbatas. Setelah itu, mereka berbaris melingkar dan saling menodongkan pistol. Hingga waktu yang ditentukan, pistol harus segera ditembakkan. Itulah perjudian yang ngeri-ngeri sedap lah pokoknya. Dan perjudian pun dimulai oleh ketua yang berdiri di kursi. Semua peserta dibagikan pistol, dan tampak wajah mereka sangat frustasi terjebak di dalam situasi seperti ini. Semua telah siap menodongkan pistolnya, dan dimulai dengan nyalanya lampu pada babak pertama. Dan akhirnya beberapa peserta lainnya gugur. Finn dan Ronald dan Jeff berhasil selamat, akan tetapi Finn tidak berani menembakkan pistolnya. Terjadilah drama di sini. Setelah diancam oleh panitia, harus segera ditembakkan. Untungnya, orang yang di depan Finn tidak tertembak. Babak pertama pun selesai. Para peserta diperbolehkan beristirahat. Oh ya guys, Ronald adalah peserta dan Beck adalah bos di perjudian ini. Miris ya, saudaranya sendiri dijadikan pertaruhan nyawa. Akan tetapi, mereka berdua berpengalaman dan sering memenangkan perjudian tersebut. Di sisi lain, Jeff mencoba memujuk penjaganya tersebut untuk membebaskannya. Para bos yang kehilangan pesertanya akibat tertembak memulai pasang taruhan kepada Beck. Karena mereka tahu Beck dan Ronald adalah pejudi berpengalaman. Babak kedua pun dimulai. Dor. Lagi-lagi, Finn, Ronald, dan Jeff berhasil selamat. Ada peserta yang sudah juga yang mulai menggila ya guys. Tiba-tiba tak disangka ada peserta yang tertembak bangkit dari kematiannya. Rupanya dia belum mati guys. Akan tetapi ketua meminta untuk membunuhnya. Sadis oi. Di babak selanjutnya, Beck mengambil nomor undian dan meminta panitia menaikkan nilai taruhannya. Di sisi lain, Jeff terus membujuk penjaganya dan mengarang cerita bahwa dia mempunyai uang yang banyak. Di sela istirahat, Beck dan Ronald berbincang dan Ronald bertanya, "Siapa di depanku?" Beck menunjukkan nomor 13. Dan Ronald mulai mengintimidasi Finn. Babak semifinal pun dimulai. Ada peserta yang sudah mulai menggila ya guys, dan mulai frustasi akan keadaannya. Ronald terus mengintimidasi Finn dan memukulnya. Pistol mulai diacungkan. Dan lagi-lagi, Jeff, Finn, dan Ronald pun selamat. Peserta mulai bersisa sedikit. Panitia mengundi peserta untuk mempersingkat waktu yang tidak lolos. Diperbolehkan untuk pulang dan membawa uang, salah satunya ialah Jeff. Tak disangka, penjaga Jeff mencoba membunuhnya. Akan tetapi, ada panitia masuk dan menegurnya, dan memperbolehkan pulang Jeff. Serta Jeff menyindir bahwa yang ia ceritakan ialah bohong.
Di sela istirahat, Beck dan Ronald berbincang dan Ronald mulai frustasi dengan keadaannya. Babak final pun dimulai. Jadi guys, Ronald dan Finn bertemu di final, ialah one on one. Tak disangka mereka tidak tertembak. Semakin tegangnya, aduh. Panitia menambah 1 peluru lagi. Congratulations, 13. Congratulations. Akhirnya, Finn memenangkan pertandingannya. Sangat dramatis guys, pertandingan pun selesai. Lalu Beck pergi meratapi kepergian kakaknya. Lalu Finn mengambil uang hasil perjudian tersebut dengan jumlah yang sangat banyak dan bersiap untuk pergi. Akan tetapi, Finn lebih memilih kabur daripada harus nebek Joe dan kawan-kawan. Mungkin trauma kali ya, serta melewati beberapa mayat yang meninggal di perjudian tersebut. Hi, Officer Stella. Yes, it's cool. Singkat cerita, Finn telah sampai di stasiun kereta api dan bertemu dengan supir taksi yang kemarin. Supir taksi tersebut lalu melapor ke polisi. Polisi pun datang. Finn menyadari kehadiran polisi, lalu dia mencoba menyembunyikan uang tersebut ke tong sampah. Finn pun tertangkap. Dengan polosnya, dia pura-pura tidak tahu yang ditanyakan polisi tentang perjudian tersebut. Memang di sini polisi tidak cukup bukti untuk menahan Finn, lalu dibebaskan. Finn kembali ke stasiun kereta untuk mengambil uang yang di tong sampah tersebut. Akan tetapi, tong sampah sudah berganti. Waduh. Finn lalu mencari-cari dan akhirnya ketemu. Selanjutnya, Finn pergi ke Western Union untuk mengirimkan uangnya ke ibunya dan menyimpan nomor resi tersebut. Finn lalu menelpon ibunya bahwa dia sudah mengirim uang dan uang tersebut untuk biaya ayah operasi. Singkat cerita, Finn beristirahat di hotel dan esoknya bersiap untuk pulang dengan naik kereta. Tak disangka, Beck telah membuntuti Finn dan mengikuti naik kereta. Dan akhirnya, Finn pun gugur. Beck mengambil tas Finn lalu pergi. Padahal uang Finn tidak ada di tas tersebut. Lalu Finn memakan nomor resinya untuk meninggalkan jejak. Cerita pun selesai.